Halo sahabat musim sandi, kembali lagi di acara VCD, Video Edukasi Siber dan Sandi, bersama saya Haris. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat persandian di Indonesia. Mau tahu seperti apa? Check this out. Berpindahnya ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 berdampak pada pindahnya seluruh kegiatan di kementerian ke Yogyakarta, tak terkecuali Kementerian Pertahanan. Di dalam Kementerian Pertahanan ada satu bagian yang bertugas membuat laporan kritis mengenai suatu keadaan dan analisis yang tepat untuk keberhasilan suatu operasi intelijen, yaitu bagian B, bagian intelijen. Pada tanggal 4 April 1946, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin memerintahkan Dr. Rubiono Kertopati, seorang dokter di Kementerian Pertahanan, untuk membentuk suatu badan pemberitaan rahasia yang saat itu dikenal dengan nama Bedrifkode atau Dinas Kode. Selain bertugas mengamankan berita rahasia, Dinas Kode juga bertugas memantau berita-berita dalam dan luar negeri untuk kebutuhan Kementerian Pertahanan. Maka dari itu, tanggal 4 April dikenal sebagai hari lahirnya persandian Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, persandian Republik Indonesia mengalami 4 masa perkembangan. Pertama, masa perintisan sandi, periode 1946 sampai dengan 1948. Pada masa ini ditandai dengan berdirinya Dinas Kode sebagai cikal bakal lahirnya persandian di Indonesia. Saat itu, Dinas Kode berkantor di Kota Baru, Yogyakarta. Setelah mendirikan Dinas Kode, Dr. Rubiono Kertopati membuat buku Kode C, yaitu buku yang digunakan untuk komunikasi rahasia yang berisikan 60.000 kata sandi. Nah, buku ini dibuat oleh Dr. Rubiono Kertopati selama 2 bulan dengan menggunakan kedua tangannya. Kedua, masa bertahan dan penegaan, periode 1948 sampai dengan 1949. Pada masa ini ditandai dengan lahirnya Kode Officer atau CDU yang menjembatani komunikasi rahasia antara delegasi RI dengan pemerintah pusat saat adanya Konferensi Meja Bundar, Perjanjian Renville, dan pembentukan pemerintah darurat Republik Indonesia yang berada di Sumatera. 3. Masa pemantapan, periode 1949 sampai dengan 1950. Pada masa ini terjadi perubahan struktur organisasi sandi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 11/MP/49 pada tanggal 2 September 1949. Dinas Kode Staf Angkatan Perang diubah menjadi Jawatan Sandi Angkatan Perang. Kemudian, untuk lebih memantapkan kedudukan Jawatan Sandi Angkatan Perang sebagai pusat persandian Indonesia, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 65 tahun 1950 pada tanggal 14 Februari 1950. Jawatan Sandi Angkatan Perang diubah menjadi Jawatan Sandi yang ditempatkan langsung di bawah Perdana Menteri. 4. Masa pengembangan, periode 1990 sampai dengan 1986. Pada masa ini dilakukan pengembangan struktur organisasi Jawatan Sandi sesuai dengan Surat Keputusan Presiden nomor 7 tahun 1972. Jawatan Sandi diubah menjadi Lembaga Sandi sebagai badan pusat persandian yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Lembaga Sandi Negara mempunyai fungsi mengkoordinir, mengatur, dan menyelenggarakan hubungan persandian secara rahasia dan tertutup antara aparatur negara baik di pusat, di daerah, dan di luar negeri. Pada masa ini juga persandian Indonesia banyak melakukan inovasi-inovasi yang mutakhir. Salah satunya membuat mesin sandi secara mandiri, mulai dari SR64 yang masih mekanik hingga SN011 yang sudah berbasis suara. Selanjutnya,
pada tanggal 23 Mei 2017, Lembaga Sandi Negara bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN sebagai jawaban atas tantangan keamanan siber dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keamanan siber. Hingga saat ini, Badan Siber dan Sandi Negara menjadi lembaga pemerintah yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang wakil kepala, sekretaris utama, dan 4 orang deputi. Dan Persandian Indonesia sudah mengalami 7 masa kepemimpinan. Pertama, dipimpin oleh Maijen TNI Purnawirawan Dr. Rubiono Kertopati. Kedua, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Subardo. Ketiga, Laksamana Muda TNI Purnawirawan BO Huta Galung. 4. Maijen TNI Purnawirawan Nahrawi Ramli. 5. Maijen TNI Purnawirawan Wiryono Budiarso. Ke-6. Maijen TNI Purnawirawan Joko Siadi. Dan sekarang dipimpin oleh Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Hinsa Siburian. Oke sahabat Museum Sandi, demikian tadi sejarah singkat persandian di Indonesia. Mau tahu lebih lengkapnya seperti apa? Yuk datang ke Museum Sandi, buka setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 9 pagi sampai dengan 4 sore. Gratis loh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.